Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anakku semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali tentunya masih dalam pelajaran yang sama, fikih, tetapi berbeda cara mengajarnya. Hari ini kita memulai lagi belajar daring, ya. Tentunya kami mengharap semua yang mengikuti kelas ini dapat menyimak penjelasan kami nantinya dengan cermat. Kita lanjut hari ini untuk pelajaran fikih kita kelas 5, ya. Sebelumnya kita sudah belajar besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, masih pada bab zakat fitrah, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bagi yang memegang bukunya silakan membuka halaman 9. Kita akan melanjutkan pelajarannya pada pembahasan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau sering disebut dengan mustahik zakat, ya. Bila langsung kita memulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqna bis-shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran kita. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau sering kita sebut dengan istilah mustahik zakat. Mustahik zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Tentu orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini, ya, sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Saya bacakan, mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin wa 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Taubah ayat 60. Itu dasar daripada kita dalam menyerahkan zakat fitrah kita. Artinya kepada siapa zakat kita disalurkan. Jadi, ya, Al-Quran juga sudah menjelaskan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya orang-orang di luar golongan 8 itu tidak boleh menerima zakat. Dan panitia zakat juga tidak boleh memberikan kepada orang-orang selain yang disebutkan atau selain yang masuk daripada golongan-golongan yang mustahik zakat dari 8 golongan. Siapa saja mereka? Maka berdasarkan ayat tersebut ada 8 golongan atau sering disebut asnaf, ya, yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir atau sering kita disebut fakir. Jadi tulisan Arabnya fakir, ya. Orang fakir ini ialah orang yang tidak memiliki harta. Tidak memiliki harta dia. Tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, dan kehidupan sehari-harinya benar-benar dalam keadaan kekurangan. Jadi yang pertama itu ada fakir. Fakir itu berbeda dengan golongan yang kedua nanti, miskin. Jadi tingkatan fakir itu, kekurangan si fakir itu lebih membutuhkan daripada si miskin. Artinya orang fakir itu benar-benar kesehariannya kekurangan. Kita misalkan, contohnya seseorang itu butuh untuk biaya hidupnya itu per hari 10.000. Si fakir jangankan 5.000, setengah daripada 10.000, 1.000 pun susah. Nah, itu berarti masuk golongan fakir. Bapak ulangi, bahwa fakir itu kehidupannya serba kekurangan, tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia tidak bisa menutupi kebutuhannya sehari-hari.
Itu fakir. Berarti kalau ada orang-orang fakir di sekitar kita, maka serahkan zakat kita pada mereka. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua, miskin. Nah, seperti Bapak katakan tadi, bahwa fakir dan miskin itu berbeda. Siapa itu miskin? Orang yang memiliki harta, pekerjaan, ya, tetapi tidak mencukupi. Dia punya harta dia. Dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya belum layak, hartanya belum mencukupi, dan ini masuk golongan miskin. Kita misalkan seperti contoh yang tadi, jika seseorang membutuhkan 10.000 untuk kehidupannya sehari-hari, per hari itu 10.000, si miskin paling ada setengah dari yang dibutuhkan. Artinya 5.000. Ya, kalau si fakir tadi, jangankan 5.000, 1.000 pun susah untuk dia dapat. Jadi miskin itu kehidupannya lebih mendingan daripada fakir. Tetapi si miskin tetap disebut dia belum mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Maka menurut Al-Quran dia juga layak dan berhak menerima zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Yeah. Yang ketiga adalah amil. Nah, ini sering kita lihat amil. Biasanya itu menjelang hari raya itu, tradisi di kampung-kampung kita itu, ya, dalam prosesi penyerahan zakat fitrah itu dikelola oleh imam menasah atau imam musalla di tempat kita masing-masing. Biasanya kampung atau desa-desa di sekitar kita itu membentuk namanya panitia zakat. Panitia zakat inilah yang disebut dengan amil. Ya, jadi panitia zakat inilah yang disebut dia amil. Apa tugasnya? Dia yang mengurus zakat. Dia yang menerima zakat. Dia yang membagi zakat. Dan dia yang juga yang menghitung zakat, serta dia pula kalau ditugaskan untuk mengutip zakat, maka dia pula yang bertugas untuk mengutip zakat. Jadi dari mulai mengutip, menghitung sampai membagi itu tugasnya amil. Jadi sebagai panitia zakat, ya, mereka juga berhak menerima untuk dirinya sendiri. Ya, jadi selain dia mengelola zakat, dia berhak menerima untuk dirinya sendiri. Apa haknya? Atas nama amil, atau sering disebut di tempat kita panitia zakat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat ada mu'alaf. Ini juga sering kita dengar istilahnya, ya. Siapa itu mu'alaf? Secara gamblang arti mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Artinya orang-orang yang baru menerima hidayah untuk memeluk Islam, ya. Sebelumnya dia dari agama yang lain, lantas dia masuk Islam, maka ketika ada zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, maka amil tadi berhak dan boleh memberikan sebahagian daripada atau menurut haknya daripada si mu'alaf ini untuk diberikan zakat. Jadi kenapa? Alasannya apa? Alasannya sesuai ayat Al-Quran tadi, ya, untuk melembutkan hati mereka. Jadi kan orang saudara-saudara kita yang baru masuk Islam itu, ya, tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian, tidak merasa tidak diperdulikan. Jadi ketika dia masuk Islam, oh begini loh Islam, ya, saya masih diperhatikan, ada zakat diberikan, supaya apa? Lembut hatinya, sehingga dia tidak menganggap Islam ini keras, dia tidak menganggap Islam ini apalah. Nah, jadi ya, maka diberi perhatian kepada mu'alaf ini, ya, dalam bentuk zakat. Itu yang keempat. Dan yang kelima, riqab. Riqab ini adalah hamba sahaya, atau bahasa dulunya itu sering disebut budak. Tapi dalam kasus hak zakat ini, riqab ini berbeda dengan budak biasa. Riqab ini, ya, sudah memperoleh izin daripada tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya dia diberi kelonggaran atau diberi kebebasan oleh si tuannya, ya, untuk memerdekakan dirinya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya dia sudah setengah merdeka. Nah, kenapa diberikan zakat kepada dia?
diberikan zakat kepada dia, yang pertama untuk memudahkan dia dalam proses memerdekakan dirinya. Artinya misalnya tuannya mensyaratkan kamu baru bisa merdeka jika bisa mendatangkan uang 10 juta. Supaya dia fokus kerja, maka zakat fitrah diberikan untuk dia. Dia nggak sibuk cari makan lagi. Juga zakat mal diberikan kepada dia. Kenapa? Mungkin dari zakat mal itu bisa cepat membantu dia memerdekakan dirinya. Itu makanya kenapa riqab atau hikmah diberikan zakat kepada riqab, budak yang setengah merdeka. Dia belum merdeka penuh, tetapi ya tuannya mensyaratkan sesuatu, apabila dia ingin merdeka begini loh. Maka untuk mempercepat proses merdekanya, maka dia dibantu dengan zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, sama saja bahawa dia berhak menerima zakat. Tapi sekarang riqab atau budak-budak biasa atau budak-budak sejenis riqab ini sudah tidak ada. Tetapi kenapa kita masih belajar? Karena ini menyangkut dengan fikih. Fikih itu walaupun tidak ada dan pernah ada, tetap kita pelajari sebagai ilmu saja. Yang keenam, yang berhak menerima zakat lagi adalah gharim. Siapa itu gharim? Gharim itu adalah orang yang berhutang, tetapi hutangnya banyak. Yang pertama, artinya orang yang terlilit hutang, ya. Hutangnya itu untuk kebaikan, bukan berhutang untuk main judi atau berbuat maksiat, bukan. Ya, atau bermain baik judi. Sekarang tu kan lagi marak judi online tu. Dia berhutang untuk beli judi online, lantas ketika ada pembahagian zakat dia minta haknya, tidak boleh diberikan. Artinya dia berhutang itu minimal untuk perkara mubah, bukan untuk perkara makruh dan bukan untuk perkara yang haram. Nauzubillah. Jadi orang-orang yang terlilit hutang, hutangnya banyak dan dia tujuannya berhutang untuk kebaikan, sesuatu yang dibolehkan, maka orang ini berhak menerima zakat. Dia boleh datangi amil zakat atau panitia zakat tadi untuk meminta haknya sebagai seorang gharimin. Di kitab yang lain bahawa gharimin ini dipersyaratkan. Artinya siapa itu gharimin? Selain sebagai hutangnya tujuan dia berhutang untuk kebaikan atau untuk perkara yang mubah, dia punya keinginan untuk menutup hutangnya. Jadi kalau orang suka berhutang tetapi tidak punya keinginan untuk membayar hutangnya, maka tidak disebut dia gharimin, dan dia tidak berhak menerima zakat. Tetapi yang disebut gharimin ini adalah dia berhutang, banyak hutang, tidak mampu menutupi hutangnya. Dia pun berhutang karena sesuatu yang perlu, dan yang perlu itu sesuatu yang mubah, bukan perkara yang haram, apalagi makruh, makruh apalagi haram, dan dia punya keinginan untuk membayar, melunaskan hutangnya. Sedangkan orang yang tidak punya keinginan, dia tidak disebut gharimin. Itu untuk kasus yang orang yang berhutang yang seperti itu boleh menerima zakat fitrah dan berhak untuk diberikan, atau boleh diberikan zakat fitrah dan dia berhak untuk menerimanya. Yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah ini siapa? Sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di dalam agama Allah. Artinya orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kalau dulu ada perang fisabilillah, sekarang sudah tidak ada perang. Sebahagian ulama menafsirkan sabilillah ini atas nama memperjuangkan agama Allah, maka dia masuk snaf atau masuk daripada bahagian mustahik zakat. Artinya dia berhak menerima zakat. Itu fisabilillah. Arti sabilillah itu di jalan Allah. Apa maksud jalan Allah itu? Memperjuangkan agama Allah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Siapa itu Ibnu Sabil atau sering kita sebut dengan musafir? Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kekurangan biaya untuk tujuan kebaikan dan kebenaran agama Allah. Dia sedang musafir. Musafirnya itu atau perjalanan dia itu jauh, tidak dekat. Kalau dari antar kampung ke kampung itu tidak disebut dengan Ibnu Sabil. Itu disebut main-main. Yang disebut Ibnu Sabil adalah melakukan perjalanan jauh. Misalnya kita contohkan, kita
paling dekat untuk bisa disebut Ibnu Sabil itu, kalau kita itu kau ke arah sana itu ke Sigli lah, udah bisa masuk kategori musafir. Tetapi dilihat dulu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kebaikan. Bukan perjalanannya perjalanan maksiat, tidak boleh. Kalau perjalanannya atau sabilnya itu apa? Perjalanannya itu untuk bermaksiat kepada Allah, ya, atau kepada agama ini, maka dia tidak disebut Ibnu Sabil. Ya, maka Ibnu Sabil itu, ya, kami ulangi, Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh, ya, tujuannya untuk kebaikan, perkara yang baik, bahkan perkara sunnah, ya. Dan dia ketika dalam perjalanan itu dia kehabisan bekal. Ini syaratnya. Ya. Jadi ketika singgah di satu kampung dan kampung itu sedang ada pembahagian zakat, dia kenali atau memperkenalkan dirinya kepada amil, dia perkenalkan dirinya bahwa dia sebagai Ibnu Sabil, tujuannya yang baik dan dia kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Jadi nanti ini yang mengurusi zakat ini, amil ini harus benar-benar jeli dalam melihat golongan-golongan ini. Dan tiap-tiap masing-masing ini tidak harus sama bahagiannya antara fakir dan miskin, antara amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil, tidak mesti sama dalam pembahagiannya. Jadi misalnya diberikan 2 kilo semuanya, ya, tidak perlu sama, tergantung kebutuhan. Jikalau si fakir ini dia lebih banyak membutuhkan, maka dia lebih berhak untuk diberikan lebih banyak porsinya ketimbang golongan-golongan yang lain. Atau si miskin dengan fakir. Si fakir satu orang di keluarganya, dia hidup satu orang di rumahnya. Sedangkan si miskin ini punya anak, istri, anak 5, ya, bertujuhlah di rumahnya. Kalau diberikan sama, tentu kebutuhan mereka berbeda. Artinya maka si miskin lebih harus banyak menurut kebutuhannya masing-masing. Jadi kami ulangi, tidak harus sama dalam membahagikan, dalam artinya tidak harus sama porsinya pembahagian zakat ini kepada masing-masing golongan ini. Jadi diberikan menurut kebutuhannya masing-masing. Begitu seharusnya zakat itu dibagikan. Nah, itulah pembahagian atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau mustahik zakat. Itu ada 8 golongan yang kita sebutkan tadi. Kita ulangi, ada fakir, ada miskin, ada amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil. 8 Ibnu Sabil. 8 golongan inilah mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Selain itu tidak boleh. Berarti tinggal kita balikkan, kalau fakir, miskin, orang kaya tidak boleh menerima zakat dan tidak berhak untuk meminta karena dia tidak masuk dalam sunaf ni. Ya, dan selain mereka-mereka yang di bawah ini, ya, tidak berhak. Ada pertanyaan, anak yatim bagaimana, Pak? Anak yatim itu, ya, mereka tidak berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Kenapa? Karena tidak masuk bahagian ini. Di 8 golongan ini tidak disebutkan yatim. Kalaulah disebutkan, maka mereka berhak. Terus, kalau diberikan, kenapa? Kita lihat dulu. Kalau anak itu anak yatim, miskin, anak yatim fakir, anak yatim muallaf, anak yatim yang gharimin, anak yatim fisabilillah atau anak yatim yang Ibnu Sabil, maka diberikan zakat kepada dia bukan sebab karena dia yatim, tetapi sebab yang lain. Sebab fakirnya, sebab miskinnya, sebab muallafnya, sebab amilnya, sebab gharimnya, Ibnu Sabilnya atau sabilillahnya bahkan. Jadi, ya, tok 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah untuk pembahasan zakat fitrah ini. Jadi selain itu tidak dibolehkan. Toh diberikan misalnya kepada yatim tadi bukan karena yatimnya, tetapi anak yatim yang fakir. Kan berhak, bahkan harus lebih utama. Karena apa? Karena fakirnya.
karena yatimnya, tapi bukan karena yatimnya itu karena sebab dia masuk 8 golongan. Dia tidak masuk 8 golongan, tapi diberikan karena yatimnya. Jadi demikianlah penjelasan untuk pelajaran kita kali ini pada bab mustahik zakat. Sebelum kita menutup pelajaran ini, ada baiknya Bapak mengulangi dulu apa itu mustahik zakat. Mustahik zakat adalah mereka-mereka atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Siapa saja mereka? Yang pertama ada fakir, ada miskin, amil ketiga, mu'allaf keempat, riqab kelima, keenam ada gharim orang yang berhutang, ketujuh ada sabilillah orang yang dalam memperjuangkan agama Allah, dan yang kedelapan ada ibnu sabil orang dalam perjalanan kekurangan atau kehabisan bekal. Demikian penjelasan kita pada bab mustahik zakat ini. Semoga bisa dipahami. Pesan kami sebelum menutup pembelajaran kali ini, tetap belajar di rumah, tetap sehat, dan selalu jaga kebersihan. Dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar bencana corona ini cepat berlalu dari bumi kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.